Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini apabila teman-teman anggurnya ini sudah mulai fase berry set seperti ini, jadi harusnya perlakuan apa aja yang harus diberikan pada pohon anggurnya ya. Jadi yang pertama adalah seperti yang selalu saya bilang, ini kalau sudah seperti ini maka berhasil melakukan polinasi, jadi yang tidak jadi beri ini ya sudah biarkan saja ya. Yang polinasinya gagal nanti juga akan jatuh sendiri, jadi akan bertahan beri-beri yang polinasinya berhasil seperti ini ya. Dan untuk yang pertama mungkin di fase ini setelah menjadi beri seperti ini dan agar tidak rontok-rontok lagi pada nantinya, ini teman-teman bisa semprotkan kalsium. Jadi silakan semprotkan aja pupuk-pupuk yang tinggi kalsium ya, seperti kalsus ya, kalsium susu itu, atau bisa dari manohara hara atau apa aja. Yang penting pupuk-pupuk yang mengandung unsur hara kalsium yang tinggi. Ya, ini contoh kemarin juga saya semprot menggunakan kalsium ya, manohara. Ini juga bisa. Untuk dosisnya ini kalau 1 liter ya, ini 5 gram ya. Kalau disemprot ya. Kalau di taruh media itu 15 gram. Jadi 1 liter 5 gram bisa dispray secukupnya saja. Nah ini nanti yang enggak jadi polinasinya ini kan akan seperti ini, kering dengan sendiri. Jadi kalau kita pegang pakai tangan ini akan jatuh sendiri yang hitam-hitam dan berinya tidak ngeset. Nah ini yang pertama, sudah dilakukan penyemprotan kalsium. Kalau masih juga pada rontok ya, nanti akan menguatkan beri-beri kecil ini agar tidak rontok-rontok lagi. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah harus mulai intens penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Jadi ini karena kemarin baru kalsium, nanti insektisidanya dan fungisidanya nanti 2 atau 3 hari ke depan ya. Jadi ini juga penting sekali karena jangan sampai telat. Karena nanti kalau telat, nah ini yang masih umur muda aja sudah banyak yang dimakan hama nih, lihat. Nah ini karena kalaupun kita intens juga, hama itu juga biasanya jauh lebih cepat ya. Karena kan baik insektisida atau fungisida itu kan masa penguraiannya sangat cepat sekali ya. Jadi walaupun seminggu sekali, kadang-kadang juga masih sering sekali mengintai beri-beri kita. Nah lihat, ini contoh adalah digigit hama nih ya. Makanya insektisida dan juga fungisida ya. Fungisida juga sangat penting sekali agar tidak kena jamur. Nanti beri-beri seperti ini kalau kena jamur malah nanti bisa gagal panen, terutama embun-embun tepung ya. Ini akan menyelimuti berinya, kemudian nanti perkembangannya ini akan tidak berjalan dengan baik. Nah ini jadi buat yang polinasinya ini nggak bagus ya, nanti akan rontok sendiri, nggak apa-apa ya. Nanti akan bertahan beri-beri yang polinasinya berjalan dengan baik. Nah untuk menguatkan nanti semprot saja dengan kalsium. Nah ini nih, jadi yang jadi ya biarlah jadi, yang enggak ya biarkan. Ini ada yang baru fruit set ya, atau berry set. Nah jadi itu ya, itu penting sekali. Kemudian penyiraman media juga teman-teman harus kontrol dengan baik ya. Jadi siramlah dengan air yang stabil juga bisa setiap harinya. Misalnya mau disiram setiap hari juga nggak masalah, silahkan secukupnya aja. Mungkin 1 liter per hari, kalau di planter bag ya cukup-cukup aja. Yang penting kondisikan media ini selalu lembab, jangan sampai kekeringan, jangan juga terlalu basah. Kalau nyiramnya terlalu basah banget ya, nanti akan banyak yang rontok juga berinya. Juga nanti malah banyak yang pecah ya. Itu kalau kita bicara penyiramannya terlalu banyak banget. Yang sedang-sedang aja, biarpun tiap hari disiram, tapi airnya selalu stabil. Kalau ini berinya aman ya, tidak pada pecah. Nah itu masalah penyiraman. Kemudian kalau masalah pemupukan ya, pemupukan ini
sebenarnya bisa tetap kita fokus ke kalium yang lebih tinggi dulu, nggak apa-apa ya di fase ini untuk pengisian berinya. Tapi sebenarnya bisa hanya menggunakan NPK grower saja, sebenarnya bisa sekali ya, sudah sangat cukup sekali. Nah, kaliumnya juga lebih tinggi sedikit ya dibanding nitrogen dan juga fosfatnya. Makanya di fase ini sebenarnya saya juga gunakan NPK grower aja. Dan untuk tambahan itu NPK grower biasanya ditambah dengan karate boroni. Itu juga kandungan kalsiumnya ada, boronnya ada sedikit juga ya. Juga bagus ya. Bisa juga ditambah magnesium sulfat ya, agar daun-daunnya tetap hijau segar juga seperti ini. Ini juga penting ya. Nah, jadi ini adalah cabang setelah buah ya, sangat subur sekali. Nanti kita hentikan di 15-20 daun setelah buah ya. Ini tumbuhannya cukup bagus untuk cabang setelah buahnya, sangat vigor sekali. Jadi pemupukan tetap berlanjut ya. Saya gunakan NPK grower aja bisa. Ini dicampur magnesium sulfat sedikit dan juga karate boron, itu juga bisa. Kalau adanya KNO3 putih atau kalinitra dicampur karate boron, itu juga bisa pemupukannya. Nanti setelah lebih besar dari ini sedikit ya. Ini setelah berinya agak besar sedikit, ini bisa nanti beralih ke pupuk vegetatif lagi juga bisa, agar pertumbuhan daripada ininya cabang setelah buahnya bisa jauh lebih vigor lagi dan lebih subur lagi ya, nggak masalah. Tapi karena ini baru ngesetnya belum lama ya, kita kasih NPK grower aja dulu bisa. Kalau enggak KNO3 putih tambah karate boron, itu kalau di tempat saya. Ya, kalau sudah berinya agak lebih gede sedikit lagi, sebenarnya bisa aja kita hanya gunakan NPK seimbang 16-16-16 ya. Itu juga bisa, atau beralih juga kalau yang biasa pakai 2577 itu juga bisa. Nanti akan mendorong pertumbuhan ini ya. Tumbuhan cabang setelah buahnya makin cepat ya. Itu nggak masalah, karena nanti kita membutuhkan kalium yang tinggi lagi itu setelah fase perubahan warna atau veraison. Jadi agar nantinya ini bisa menambahkan rasa manis ya. Pematangannya juga jauh lebih bagus. Karena kalau kita bilang masa veraison atau perubahan warna, jadi ada anggur yang matangnya merah dan yang warnanya hijau. Iya, tetap hijau dan juga ada yang hitam. Kalau yang hijau dikira-kira aja biasanya akan semburat kayak kuning-kuning gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat ya secara visual nanti perubahan warnanya. Nah, nanti bisa teman-teman kalau sudah di fase itu gunakan pupuk yang tinggi kalium ya dan juga sulfur seperti Merauke, SOP atau ZK dari Petrokimia Pupuk Indonesia, atau juga bisa gunakan pupuk MKP KNO3 putih karate boron. Jadi nanti akan seperti saat awal fase pembungaan lagi, kaliumnya akan tinggi. Jadi otomatis buahnya akan manis sekali. Namanya menambah rasa manis ya. Karena kaliumnya kita tinggikan lagi. Ya, jadi seperti itu aja fasenya ya. Jadi setelah berinya agak besar ini bisa beralih ke vegetatif lagi. Nanti kita fokus untuk pematangan dan kemanisan buahnya setelah fase veraison. Nah, itu juga bisa sekali. Jadi itu aja fasenya ya. Jadi untuk merawat beri ini agar bisa sampai panen, intensiflah dalam penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Itu penting sekali. Pemupukan tetap berlanjut seminggu sekali. Kalsiumnya, jadi untuk kalsiumnya ini sebenarnya bukan tiap minggu ya. Tapi kalau saya biasanya pas awal-awal beri set seperti ini nih. Ini awal banget beri set, saya semprot kalsium. Kemudian beri agak besar segini, saya semprot kalsium lagi. Nanti sekakaknya ini lagi, disemprot kalsium lagi. Nanti yang keempat bisa pas fase veraison atau perubahan warna. 4 kali juga bisa, 3 kali juga bisa. Jadi nggak tiap minggu nggak apa-apa kalau kalsium ini. Karena kalsium kan tujuannya memang untuk sedikit menebalkan kulit-kulit anggurnya juga. Agar bisa tidak mudah pecah ya. Dan juga agar menguatkan ini
tangkai-tangkai buahnya agar tidak ambrol-ambrol lagi beri-berinya. Ya mungkin ini aja perlakuan dari fase fruit set ya, atau menjadi berry set agar bisa menjadi panen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.